Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saya tahu bahwa permintaan itu tulus, saudara, keluar dari hati mereka. Ada kehausan dan kelaparan yang luar biasa akan Tuhan. Jujur saya berkata begini, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku mau Tuhan lebih lagi. Saya kepingin, I want you Lord. Saya mau Tuhan. Saya gak mau yang lain, saya mau Tuhan. Saya mau Allah lebih lagi, saya mau itu. Ada kehausan dan kelaparan yang begitu besar akan Tuhan. Saya seringkali berkata pada beberapa teman, from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, ada harga yang harus dibayar. Tapi repotnya, kita gak pernah ngerti apa itu yang kita mesti bayar. Kelak kita akan tahu, tapi pada masa awal tidak pernah kita tahu kita mesti bayar apa. Yang kedua, bagaimana caranya? Yang ketiga, berapa lama saya mesti bayar? Tidak pernah kita tahu soal itu. Dan hanya diminta ketaatan hari demi hari, itu yang dia minta. Dan kemudian tiba-tiba dia kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Lalu ketika sore hari, ada tamu Sister Gideona dari Australia menyampaikan firman Tuhan dalam persekutuan pelajar, Pak Tanto menerjemahkan. Sister ini dipakai Tuhan luar biasa dalam berita soal kasih. Saya sangat diberkati dengan khotbahnya. Pak Tanto menerjemahkan juga dengan bagus sekali. Saya percaya itu dan saya diberkati. Saya senang kalau ada orang lain menerjemahkan, artinya saya bisa makan semua dengan santai, saudara. Karena menerjemahkan itu tegang sebetulnya. Tapi kalau ada yang menerjemahkan itu bisa santai, saya bisa nikmati semua. Tengah-tengah mereka menyampaikan firman, saya berbicara kepada roh Tuhan, saya berkata begini, Tuhan Roh Kudus, setelah saya ini, saya bisa pastikan mereka akan minta saya berdoa. Tapi terus terang saya sampai titik jenuh dalam pelayanan saya kembali, karena saya berkata begini, lalu apa yang sebetulnya dalam bayangan teman-teman? Ya, saya akan tumpangi tangan, lalu akan lihat apa? Akan lihat orang jatuh dan sebagainya. Mungkin bagi beberapa orang itu sesuatu yang hari ini masih merupakan impian, dan saudara inginkan itu dalam hidup dan pelayananmu. Tapi ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, makin Allah memanifestasikan kuasanya, makin kehausan dan kelaparan akan Tuhan itu begitu kuat. Sampai berkata, saya gak mau hanya begini, saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau lebih. Berkata, Tuhan saya mau lebih. Dan Roh Kudus hanya berkata, belajar untuk setia, bayar harganya, dan aku akan bawa kamu masuk dalam dimensi yang baru dalam pelayanan. Dan saya berkata, apa itu Tuhan? Dan dia tidak pernah beritahu, dia diam aja. Yang sudah saya duga, saya diminta untuk mendoakan. Saya maju ke depan, saya doakan dua teman yang mau sekolah ke luar negeri. Tidak ada dorongan untuk menumpangkan tangan. Saya doakan pengurusnya, saya mulai tumpang tangan. Nggak bisa flow. Anda kalau melayani dalam pengurapan, Anda akan tahu bahwa tidak bisa begitu baik, lancar. Aliran Roh Kudusnya nggak bisa flow, nggak bisa lancar dengan baik. Saya tahu bukan itu yang persis dia mau. Terus saya mundur, tarik diri, saya berdiri lagi. Pada waktu itu saya dengar suara nyebut nama, seperti yang terjadi malam ini. Itu nyebut nama. Saya dengar itu, satu demi satu, nyebut nama, saudara. Dan pada waktu nama itu dipanggil, saya tahu dia mau orang-orang itu. Lalu saya undang satu, saya pikir saya mesti tumpang tangan seperti biasanya. Tapi tidak. Allah rupanya mengintervensi sehingga tanpa tangan manusia hal itu harus terjadi. Sampai beberapa nama, pada nama yang terakhir saya buat kesalahan. Saya undang si Dista, mestinya dengan si Susan saya undang sama-sama. Waktu Dista maju, Susan jadi catcher di belakang. Saya pikir, oh ya sudahlah gantian. Nggak bisa. Saudara tahu Roh Kudus itu tertib.
Banyak orang berkata begitu, tapi sebetulnya keliru cara berpikirnya. Banyak orang berkata begini, Roh Kudus kan tertib. Loh, tertib itu tata tertibnya yang buat siapa? Biasanya kita yang buat tata tertibnya. Kebaktian mulai jam 5, jam 7 selesai. Roh Kudus tertib, jadi harus ikut tata tertib gereja kita. Mestinya yang nurut itu kita nurut dia atau dia nurut kita, saudara. Tapi tertibnya yang kita maksudkan Roh Kudus harus nurut dengan planning saya. Itu kan carpe diem namanya. Ngerti ya? Tertibnya dia adalah kalau dia sudah perintahkan sesuatu dan kita tahu itu dan kita langgar, selesai dia berkata stop, berhenti. Saya antar Sister Gideona dengan beberapa teman ke Betani. Pulang, saya cerita, saya terkejut. Semalaman saya bergumul, saya bilang, apa ini Tuhan? Dan dia berkata, itu dimensi baru yang aku bawa dalam pelayanan di tengah-tengahmu. Nah, itu pun tidak akan lama, karena aku akan bawa kamu masuk lebih dalam lagi. Kalau engkau setia dan mau bayar harganya. Saudara, saya mau berkata, banyak orang ingin dipakai Tuhan. Tidak banyak orang yang mau bayar harganya. Kalau saudara berani bayar harganya, apapun yang dia minta, saudara akan mengerti dia Allah yang setia, dan dia ingin pakai setiap kita. Amin, saudara. Nah, malam ini saya mau sampaikan hal yang penting. Saya harap saya bisa cepat selesaikan ini, lalu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tadi pagi waktu saya menyembah Tuhan dengan jemaat yang ada, Roh Kudus berkata, nanti dalam perjamuan suci buat suatu komitmen. Terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Jadi malam ini saya mau menfokuskan bicara soal keuangan sambil melanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Kemarin kita belajar tentang 4 nama Tuhan. Jehovah Elohim, El Elyon, Jehovah Adonai, dan El Roy, God who sees. Malam ini saya akan teruskan dengan satu nama lagi, yaitu El Shaddai. Tapi, saudara saya berkata, engkau boleh belajar banyak nama Tuhan, dan engkau bisa melihat dari semua sisi. Malam ini Tuhan suruh saya menyampaikan dari sisi pandangan kebutuhan keuangan dan ekonomi keluarga masing-masing. Oke? Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membawa Anda tahap demi tahap belajar. Mengapa orang Kristen bisa jatuh ekonominya? Mengapa bisa runtuh ekonominya? Sebabnya apa? Cara nanggulanginya bagaimana? Sampai engkau kenal dia sebagai El Shaddai. Pada waktu nanti firman selesai disampaikan, kita ambil tubuh dan darah Yesus, kita makan sama-sama dalam komitmen dengan dia. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara. Oke? Nah, sekarang mari buka bersama dengan saya dalam Yesaya pasal yang ke-30. Kita akan baca sebetulnya dari ayat pertama sampai dengan ayat 26. Tapi terlalu banyak untuk malam ini. Di rumah nanti Anda baca seluruhnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Saya akan lompat membacanya, beberapa kalimat statement yang penting saja akan saya bacakan. Nah, di rumah nanti Anda baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Sekarang saya akan mulai pada ayat yang pertama. Ini akan membuka rahasia mengapa orang Kristen bisa runtuh ekonominya, bisa kacau keluarganya, bisa goyang perekonomian dalam keluarganya. Yesaya 30 mulai ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya mau ulang bacakan ayat ini, Anda perhatikan kalimat demi kalimat. Lihat lagi kalimat demi kalimat. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Nah, lihat, inilah sebabnya mengapa keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, ekonomi kita bisa runtuh sebagai anak Tuhan. Yang pertama, yang melaksanakan suatu rancangan atau rencana yang bukan daripadaku. Yang kedua,
yang memasuki suatu persekutuan, suatu ikat janji persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, Anda perhatikan, mengapa orang Kristen bisa runtuh ekonominya? Mengapa ada banyak keluarga yang hidupnya tidak diberkati? Alkitab memberikan dua hal. Yang pertama, karena kita melakukan suatu rencana, menindakkan suatu rencana yang ternyata bukan rencana Allah. Dan yang kedua, kita melakukan suatu ikatan janji tertentu, ikatan kontrak tertentu, yang ternyata bukan berasal dari roh Tuhan yang mendorong kita. Nah, kalau Anda baca dua statement tadi, itu jelas menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin sekali dilibatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, bahkan menyangkut pekerjaan, menyangkut bisnis, menyangkut keluarga, menyangkut teman hidup, dan segala-galanya. Dia tidak mau hanya sebagai orang yang kerjaannya hanya approval, memberikan persetujuan, tapi dia mau terlibat, bahkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kapan waktunya, rohnya akan mendorong. Kepada siapa kita berusaha, kepada siapa kita berhubungan, rohnya mau terlibat sejak dari awal mula. Nah, orang Kristen yang melakukan suatu perencanaan, dan melakukan ikat janji tertentu, yang ternyata bukan dari Allah, itu yang merupakan awal daripada kejatuhan kita. Itu yang merupakan penyebab mengapa kita mengalami keruntuhan. Nah, biasanya saudara, kronologisnya akan begini. Yang pertama, langsung kita buat perencanaan, kita membuat suatu kontrak tertentu, apakah itu kontrak penyediaan barang dengan harga tertentu, atau mungkin ikatan menjaminkan uang, atau ikatan menjaminkan piutang tertentu dengan orang lain. Ada banyak ikatan yang kita buat, yang ternyata bukan karena dorongan roh Allah. Sebetulnya Anda dan saya bisa merasakan waktu pertama kali goyah. Biasanya pekerjaan baik, tiba-tiba ada pekerjaan baru atau proyek baru yang kita kerjakan, dan pada waktu itu kita mulai turun. Sedikit terasa, loh kok agak rugi aku. Nah, biasanya orang Kristen tidak mau berhenti, lalu berdoa tanya Tuhan. Karena sudah didorong emosi, kok rugi? Aku harus tutup kerugian ini. Biasanya orang berbuat apa? Dia berusaha lagi, bukan berseru kepada Allah. Dia berusaha. Lalu kemudian bukan tambah naik, tambah turun, dan akhirnya hancur. Saudara, orang dunia saja sebetulnya ngerti akan prinsip ini. Saya masih ingat waktu kecil, saya sering main umbul. Anda tahu umbul? Siapa yang pernah main umbul? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah main umbul, angkat. Jangan malu dong saudara, saya main umbul. Dulu, tinggi-tinggi. Ada ibu-ibu yang main umbul dulu, wah hebat. Tahu umbul? Umbul itu gambar kecil-kecil, digunting, lalu kemudian diumbul kayak gini saudara ya. Ayo, nah itu bertaruh, itu judi sebetulnya. Ngerti nggak? Itu judi. Karena Anda kan tidak pernah bisa dihitung. Ini gimana ini kalau dilempar ini bisa terbuka atau nutup. Nah, ada teman yang kurang ajar, pada lapisan belakang diberi sabun tipis, saudara. Jadi kan beratnya ke bagian yang nutup sehingga terbuka terus. Yang lebih kurang ajar, dia punya gambar yang kembar, digabungkan, saudara. Mau diputar seperti apa, tetap terbuka ini, saudara. Ini orang berani ributnya kalau seperti ini. Nah, dulu saya senang main umbul, jarang menang, sering kalah, saudara. Lalu kemudian, di antara teman-teman sebaya, ada satu orang yang lebih tua dari yang lain. Dan ini paling jagoan umbul, paling jagoan. Ini pakarnya. Ini master of umbul, kira-kira gitu. Pokoknya ini pakarnya. Nah, menjelang dia mau kawin, dia malu dengan calon istrinya, dia nggak mau main umbul lagi. Lalu kami kumpul sama-sama menjelang dia kawin, dia membuka rahasia perumbulan, saudaraku. Yang membuat dia jadi master of umbul, dia kemudian membuka rahasia. Dia bilang begini, kalau kalian main umbul, selama masih menang, main terus. Jangan berhenti, main terus. Menang, main terus.
Musuhnya habis, cari musuh. Pokoknya main terus. Selama masih menang, main terus. Setelah menang, lalu kalah sekali aja, langsung selesai, pulang. Jangan kedua kali, apalagi 3 atau 4 kali. Karena begitu sekali kalah, engkau akan habis, dan lenyap semuanya. Wah, dipraktekkan. Rupanya betul, saudara. Menang. Begitu kalah sekali, berhenti. Dia begitu rupanya. Jadi begitu kalah, ini moodnya nggak baik. Bye-bye, selesai. Sudah menang banyak, kalah tinggal sedikit. Nggak apa-apa, saudara. Besok lagi, umbul lagi. Sekali umbul, kalah, berhenti. Hari itu jangan main. Itu hari sial katanya. Lah ini master of umbul yang ngajari, ngerti saudara? Itu soal judi aja, ngerti seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika kami ke Amerika, dengan teman-teman, sempat mampir di Las Vegas, kota judi. Kalau siang sepi, kalau malam rame. Di sana hotel berbintang 5 murahnya luar biasa. Ongkosnya seperti nginep losmen di sini, murah sekali. Makannya mewah, murahnya luar biasa. Untuk apa? Narik orang datang supaya nginep di sana, lalu menghabiskan uangnya untuk judi. Nah, di Kompas pernah dijelaskan begini. Ada orang-orang yang selalu tidak pernah bisa lepas dari kota itu. Sudah menang begitu banyak, ketika mau pulang, mesti ada saja yang ketinggalan, sampai akhirnya pelan-pelan main lagi, lalu habis-habisan. Nah, dunia ngerti, saudara, kalau Anda sedang menanjak, lalu kemudian kita mengalami gangguan, berhenti dulu. Itu prinsip orang judi. Nah, Allah sebetulnya tidak meniru orang judi. Orang judi, roh judi itu niru prinsipnya Tuhan. Tapi orang Kristen tidak bijaksana. Begitu baik kondisinya, kita mengikuti Tuhan, semua baik. Tiba-tiba ada pekerjaan yang membuat kita mulai turun. Nah, biasanya kita tidak langsung berhenti, kita berusaha. Makin tenggelam, makin berusaha, makin tenggelam, makin berusaha. Nah, inilah yang Yesaya katakan pada ayat yang pertama tadi, kalimat yang terakhir dikatakan, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dalam bahasa Inggrisnya, that they may add sin to sin. Mereka menambah dosa dengan dosa lagi. Dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. That they may add sin to sin. Mereka tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Nah, itulah yang membuat ekonomi orang-orang Kristen sebetulnya mengalami kehancuran. Anda bisa mengerti yang saya katakan? Nah, kalau Anda bisa sadari itu, sekarang pertanyaan berikutnya. Di mana titik kejatuhan saudara? Saya ingin kita berpikir secara praktis seperti yang Alkitab ini katakan. Kita ngerti disitulah awal kejatuhan kita. Sekarang masing-masing coba berpikir. Kapan saat pertama saya mengalami titik kejatuhan? Nah, coba Anda buka. Kenapa penting hal ini? Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Anda perhatikan mulai ayat yang pertama. Pentingnya kita tahu di mana titik kejatuhan kita. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan, dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, Anda perhatikan ini, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ada orang pinjam kapak dari orang lain. Dia pakai nebang, mata kapaknya jatuh. Dia teriak, ini orang bagus. Ini orang yang tanggung jawab. Utang mau nyaur, saudara. Utang mau bayar hutangnya. Celaka Tuhan, barang pinjaman.
Saya mesti kembalikan, saya utangin, saya pinjam. Elisa, the Lord is my Savior. Tuhan itu juru selamat, simbol daripada Yesus. Dia mau tolong, tapi dia tanya, di mana jatuhnya? Ya pokoknya jatuh, gak bisa saudara. Kita yang mesti berkata, nih di sini jatuhnya. Dia lemparkan sepotong kayu dan kapak itu mengapung kembali. Saudara, kalau engkau sadar di mana letak jatuhmu, itu awal yang baik. Ngerti dulu yang pertama. Mengapa sampai aku bisa runtuh ekonomiku? Mengapa bisa gagal ekonomiku? Sadari pertama itu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Di mana letak jatuhnya? Kapan itu? Pertama kali, kapan jatuhnya? Apa penyebabnya? Setelah itu, apa yang kita perlu kerjakan? Lihat kembali kepada Yesaya pasal yang ke-30. Sekarang lihat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16 saja. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Lihat, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Bahasa Inggrisnya, itulah kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya is your strength. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dengar saudara, ini kebiasaan orang. Begitu kita jatuh, bukan lalu kemudian bertobat dan tinggal diam, lalu percaya akan Tuhan, tapi kita cenderung untuk jatuh dan berusaha lagi. Jatuh dan berupaya lebih keras dengan kemauan kita sendiri. Engkau bukan tambah naik, engkau akan tambah turun. Engkau bukan tambah diberkati, engkau akan tambah runtuh, tambah jatuh. Nah ini yang tidak banyak orang Kristen sadari. Allah berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tapi kita berkata, tidak, aku tidak mau. Aku mau naik kuda. Allah berkata, akan dikejar. Naik kuda tangkas, juga tidak akan bisa kesampaian. Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau. Yang pertama, saya ulang lagi. Lihat kemana jatuhnya kita. Sadar, oh ya, aku jatuh karena aku melupakan Tuhan dalam perencanaan dan perbuatanku, dalam ikatan bisnisku. Lalu yang kedua, di mana jatuhnya? Ngaku dengan Tuhan, di sini Tuhan jatuhku. Yang ketiga, dia minta apa? Bertobat dan tinggal diam. Terus suruh apa, Pak? Nah, lihat ayat berikut ini. Lihat pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Nah, saudara dengar, setelah engkau tahu, aku salah karena aku melupakan Tuhan dalam perencanaan. Lalu engkau berkata, Tuhan, disinilah kejatuhanku. Aku ngaku, disinilah saatnya di mana aku jatuh. Lalu kita berkata, Tuhan, aku bertobat dari kejatuhanku dan dosaku. Dan Allah berkata, berteriaklah, berseru-seru kepada Allah. Dengar, habiskan dulu suaramu dan tenagamu bergumul dengan Allah sebelum engkau mencari bantuan orang lain. Sebelum engkau habiskan tenaga dan kekuatan dan suaramu kepada Allah, jangan usaha secara manusia, tidak akan pernah menolong. Karena yang pertama dia minta berseru, berteriak kepada Allah. Nah, sampai di sini banyak orang Kristen sudah tahu. Kita mendengar banyak orang mengajar tentang kelimpahan, tentang bagaimana beriman, bagaimana diberkati Allah. Saya setuju semuanya. Tapi nyatanya banyak orang kecewa. Pak,
Saya ikuti perkataannya, saya berseru, saya berdoa, saya berteriak-teriak, saya beriman kepada Allah. Nyatanya sampai hari ini tidak ada perbaikan. Ekonomi saya tambah turun dan tidak ada kemajuan apa-apa. Kenapa? Karena kita berhenti sampai di situ. Nah, lihat sekarang, apa yang perlu buat kita? Ayat yang ke-20, ayat yang ke-20. Nah, inilah cara Tuhan tolong kita. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Berhenti dulu saudara, dengar. Ketika engkau mulai berteriak kepada Allah, tanda bahwa Tuhan menyertai kita adalah Dia memberikan roti dan air serba sedikit. Dengar, makanan yang serba sedikit itu tidak nolong banyak, malah menyiksa. Ambil contoh begini. Saudara kelaparan nih, dari pagi sampai sore nggak makan, kerja keras kelaparan. Sampai di rumah, Anda bau babi panggang. Anda cium baunya, itu nusuk sampai ke perut saudara. Bukan sampai ke hati, sampai ke perut. Lalu Anda bilang, wah saya mau babi panggang. Sampai di rumah, cuma tinggal sepotong gini. Anda makan, wah ini enak sekali. Mana yang lain? Habis. Dimakan anak-anak semua, habis. Itu nyiksanya luar biasa. Terlanjur dirangsang nafsu makannya, mau lagi enggak ada. Ya sudah nasinya sudah kering semua, saya buang kata istrinya. Lah masak dulu, ya ini kompor gasnya habis. Tunggu dulu orang nanti lewat jual gas. Itu bisa marahnya luar biasa saudara. Karena apa? Terlanjur dirangsang nafsu makannya. Nah Allah, kita berteriak ngomel, kurang. Allah bilang ngerti. Itu yang kita bilang bahasanya mepet. Ngerti? Bukan pas-pasan, mepet saudara. Bahkan kurang. Nah siapa yang sedang mepet hari ini? Oh tanda bagus saudara. Itu dari Tuhan. Roti dan air serba sedikit. Mepet pak, kurang. Iya betul. Dari Tuhan kok kurang? Memang harus kurang. Roti dan air serba sedikit. Mepet saudara. Tidak bisa lebih dari itu, dipepetkan oleh Tuhan. Serba sedikit. Engkau teriak, Tuhan kurang. Tuhan bilang, sabar. Tuhan ini bukan daripadamu, dari aku. Kok kurang? Ya memang begitu caranya. Sedang mepet? Bagus saudaraku. Kurang pak? Nah itu betul, itu sudah begitu betul. Kalau engkau sudah berteriak dan masih kurang, betul itu dari Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang sedang mepet hari ini saudara. Haleluya, katakan haleluya Tuhan aku mepet katanya. Bersyukur, kenapa? Dengar. Nah ini yang terjadi, dengar baik-baik. Saya tidak nyalahkan orang lain. Cuman banyak orang ngajar berhenti sampai di sini. Lihat ayat 18, Allah menantikan tidak mengasihi saudara. Allah mengasihimu. Caranya apa? Berseru, berteriak, Tuhan akan tolong. Betul. Pertolongan yang muncul pertama adalah mepet tadi. Roti dan air serba sedikit. Lalu kita kecewa. Mana bukti firman Tuhan? Saya teriak-teriak mepet terus. Tapi kan ada, ya tapi kurang. Ya tapi kan ada, tapi kurang. Teriak-teriakan seperti itu. Nah di sini tanya. Banyak kali kita hanya berhenti sampai ayat berseru-seru dan Tuhan mendengar. Padahal ayat ini ada kelanjutannya. Kalau engkau tidak bisa meneruskan, percuma. Lihat lagi, ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun lah ini yang harus ada. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Ada suara dari belakang kita. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. This is the way, walk in it. Entah kamu menganan atau mengiri. Amin. Banyak orang hanya sampai teriak-teriak, Tuhan mau dengar. Tapi Alkitab berkata, pertama-tama dia beri kita roti dan air serba sedikit. Mepet tadi, mepet pak, bagus itu dari Tuhan. Tetapi, namun pengajarmu tidak akan lagi menyembunyikan diri daripadamu. Yesaya 45 ayat 15 berkata, Allah adalah Allah yang menyembunyikan diri.
Ketika engkau berteriak kepadanya, pertolongan pertama adalah pertolongan mepet tadi. Ketika engkau sudah berkata, Tuhan ini mepet, tidak bisa Tuhan, kurang. Allah berkata, emang pasti kurang. Soalnya aku beri kamu serba sedikit. Namun, di samping serba sedikit, aku berikan kepadamu pengajarmu. Nah ini yang akan berbisik di belakangmu. This is the way, walk in it. Ke kanan atau ke kiri. Ini jalannya, ikuti. Dia yang akan menunjukkan kepadamu jalannya. Nah siapa pengajar kita? Coba buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah pengajar kita, yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Nah sekarang bandingkan dengan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Nah perhatikan pada Alkitabmu, dikatakan begini, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bahasa Inggrisnya beda, berbunyi begini, but ye have an unction that ye may know all things. Engkau telah menerima pengurapan. King James menerjemahkan dengan kata unction. Unction adalah daya dorong dari Roh Kudus dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang Dia mau. Pengurapan Tuhan menghasilkan daya dorong. Itulah pengajar yang berbisik di belakang. This is the way, walk in it. Inilah jalannya. Jalani itu ke kanan atau ke kiri. Nah itu proses yang dilupakan oleh banyak anak Tuhan. Kenapa Allah tidak segera bisa memulihkan hidup kita? Karena engkau tidak mendengar perkataan pengajarmu yang dari belakang berkata, this is the way, walk in it. Kita sudah berteriak, Allah memberikan yang mepet tadi. Tapi engkau lupa, di samping roti dan air serba sedikit, Dia memberikan pengajar. Siapa itu? Roh Kudus. Itulah pribadi yang berbisik di belakang. This is the way, walk in it. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Itu yang Dia perintahkan. Begitu engkau mengikuti perkataannya, boom, sesuatu akan terjadi, saudara. Dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam bisnis kita, Dia memberikan pengurapan. Dengan pengurapan itu unction akan jalan, daya dorong akan jalan. Begitu engkau mengikuti akan apa yang Dia perintahkan, engkau akan ada persekutuan yang oleh karena dorongan rohnya, engkau melaksanakan rencana yang merupakan rencana Allah di dalam kehidupanmu. Saudara, ini yang kita harus mengerti. Pada saat engkau menjalani itu, engkau dengar suaranya, apa akibat berikutnya? Ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Terjadi pada waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita akan hidup dalam kekudusan Allah. Lalu akibatnya, lihat pada ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Luar biasa, dengar. Kalau engkau sudah mulai berteriak, Dia beri yang serba sedikit, engkau bersyukur, Tuhan terima kasih, hari ini mepet lagi, tidak banyak, sedikit lagi, tapi aku bersyukur.
Dan aku mau dengar suara pengajar yang berbisik di belakang. This is the way, walk in it. Inilah jalannya, ikuti jalan itu. Ke kanan atau ke kiri. Lalu engkau akan hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati engkau, hasilnya apa? Bukan hanya engkau makan berlimpah-limpah dan makanan yang lezat. Tapi dengar, hewan ternak yang mengerjakan tanahmu, itu hewan yang kerjanya membajak tanah, akan makan makanan yang diayak, yang sedap. Ini aneh. Kenapa? Hewan yang dipakai untuk membajak, itu biasanya makan seadanya. Asal rumput dikasih makan cukup. Kenapa? Yang dibutuhkan hanya tenaganya. Tapi kalau hewan diambil dagingnya atau susunya, diberi makan yang luar biasa, yang sedap. Supaya apa? Supaya dagingnya banyak, susunya banyak. Kalau Anda sering lihat TV, Pak Harto punya peternakan di Tapos, itu makanannya dicampur dengan macam-macam supaya hasilnya baik, susunya banyak, ternaknya juga gemuk-gemuk. Nah, Alkitab berkata, kalau Allah memulihkan keadaanmu, bahkan ternak yang dipakai membajak tanah aja, makanannya akan sama dengan ternak yang diternakkan daging dan susunya. Artinya Allah berkata, kalau aku memulihkan keadaanmu, orang-orang yang di bawahmu, itu gajinya, taraf hidupnya above average, di atas rata-rata. Kalau engkau punya manajer, orang biasa gaji 1 juta, karena engkau dipulihkan Tuhan, engkau berkata 2,5 lah buat dia. Above average. Engkau punya sopir, orang berkata bayar 50 lah biasanya, kan hanya kerja berapa jam. Engkau berkata enggak lah 200. Above average. Kenapa? Allah memulihkan. Uang terlalu banyak, buat apa? Jadi busuk gak enak, kasih katanya. Terlalu banyak, karena Allah memulihkan kita. Amin, saudaraku. Mau? Oh enggak mau Pak, saya terlalu suci. Ya sudah, silahkan mepet terus saudara. Tapi kalau engkau mau dipulihkan Allah, ketika Allah beri yang mepet kepada kita, dengar suara pengajarmu. Makanya mulai bicara dengan Roh Kudus, berkata, Holy Spirit, aku mau bicara dengan engkau. Aku mau ngobrol dengan engkau. Aku mau share dengan engkau. Aku perlu dengar suaramu. Itu yang dibutuhkan oleh gerejanya pada hari ini. Dengar. Pola yang sama ada dalam hukum Taurat. Nah, pendeta Sam Hin sharingkan ini dengan saya. Dia berkata begini, orang Yahudi karena mengikuti pola ini diberkati. Jadi malam ini saya mau bagikan buat saudara, pulang dari kebaktian, semua diberkati seperti orang Yahudi, tapi jangan tegar tengkuk dan kikir seperti orang Yahudi. Oke? Lihat sekarang Imamat pasal yang ke-19, ayat 23, 24, dan 25. Dengar. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Dalam bahasa Inggrisnya ada kalimat tambahan begini. Count the fruit thereof as uncircumcised. Perhitungkan atau anggap buah itu uncircumcised, tidak bersunat. Dan jangan makan buahnya. Teruskan, 24. Tapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Nah dengar, ini perintah Allah. Masuk Kanaan, 3 tahun pertama, buah yang dihasilkan dari yang kamu tanam, kamu tabur, kamu rawat, berbuah, jangan diambil. Anggap itu uncircumcised, anggap itu tidak bersunat, jangan dimakan, anggap itu najis, jangan dimakan. Tahun keempat, itu kudus, petik buahnya, berikan semua kepada imam untuk Allah. Tahun kelima, baru makan buahnya, maka Allah akan menambahi dengan hasil yang berlipat kali ganda. Dengar saudara, saya percaya pola ini berulang dalam kehidupan kita. 3 tahun pertama dianggap uncircumcised, dianggap tidak bersunat. Tahun keempat kudus,
bagi Allah saat disunat. Tahun kelima engkau boleh nikmati hasilnya. Mengapa sampai Allah menggunakan kata tidak bersunat? Ada apa dengan kata sunat ini? Coba lihat Kejadian pasal yang ke-17. Ayat yang pertama mulai. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu, perhatikan, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara, Allah berkata, Dia Yehova Elohim. Musa yang berkata, Allah adalah Yehova Elohim. Abraham berkata, Engkau adalah El Elyon, engkau di honor, engkau yang punya segala-galanya. Abraham berkata, Engkau Jehovah Adonai, engkau master, engkau bosku, engkau tuanku. Dan Hagar berkata, Engkau El Roi, God who sees, Allah yang melihat. Semua adalah apa yang manusia katakan tentang Tuhan. Tapi kemudian, ketika Allah siap berurusan dengan Abraham, Allah yang berkata begini, Tuhan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Akulah Allah El Shaddai, Akulah Allah El Shaddai. Itu pertama kali dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Kapan itu? Waktu Allah membuat perjanjian dengan Abram dengan sunat sebagai tanda. Dan Allah berkata, mulai saat itu yang tidak bersunat dibuang, dibunuh, disingkirkan. Itu pengkhianatan, singkirkan, najis, tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang disunat itu kudus dan diberkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik, saya mau rangkumkan, dengar baik-baik. Kenapa kita jatuh? Satu, pada waktu kita mulai melakukan rencana yang bukan dari Allah, membuat ikatan yang bukan karena dorongan rohnya. Setelah itu, engkau harus sadar,
di mana titik kejatuhanmu. Sadari, akui di hadapan Allah. Lalu engkau bertobat dan tinggal diam. Sadar, bertobat, minta ampun. Lalu engkau mulai berteriak, berseru kepada Allah. Itu bagianmu, kerjakan semua. Lalu Allah mulai bertindak. Dia beri yang serba sedikit, roti dan air serba sedikit. Dan pengajarmu yang harus engkau dengar. Kalau engkau berteriak dan tidak mendengar kata pengajarmu, tidak ada pertolongan. Pengajar yang berkata, this is the way, walk in it. Inilah jalannya, ikuti jalan ini. Pada waktunya engkau hidup dalam kekudusan dan berkat Allah diberi. Pola yang sama Alkitab katakan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Ada masa uncircumcised. Engkau kerja mati-matian, sepertinya gak ada hasilnya. Mepet, serba sedikit. Lalu ada tahun yang untuk Allah. Pada waktu itulah dikuduskan bagi Tuhan. Kapan itu? Pada waktu engkau mulai mendengar suara pengajarmu. Dan saat itu engkau kenal dia sebagai El Shaddai, the Almighty God. Engkau bergumul. Engkau mencoba bergumul, gak ada hasilnya. Dan tiba-tiba engkau dengar dia berbicara. Dan langsung rohmu berkata, engkau El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Abram diganti Abraham. Father, the exalted father. Bapak yang dihormati. Abram artinya bapak yang dihormati. Allah berkata, waktu engkau mulai dengar suaraku, aku berkata, aku El Shaddai. Engkau jadi Abraham, father of multitude, bapak dari banyak bangsa. Bukan cuma dihormati, engkau berkembang begitu rupa. Dan pada waktu engkau dengar pengajarmu, kenal dia sebagai El Shaddai, dan hidupmu akan diberkati. Pada waktu engkau kenal akan pengajarmu, titik balik berlaku dalam hidupmu. Engkau boleh teriak. Kalau engkau tidak pernah dengar apa yang dia katakan, tidak ada titik balik dalam hidupmu. Semua dikerjakan. Allah berkata, uncircumcised. Tidak ada gunanya. Buang semua. Serba sedikit. Mepet semua. Sampai tahun keempat engkau lalui. Kapan itu? Ketika pengajarmu mulai berbisik. Dan engkau berkata kepada semua patung, be gone. Keluar katanya. Kenajisan keluar dari hidupmu. Holy, kudus bagi Tuhan. Kenal sebagai El Shaddai, the Almighty God. Waktu engkau mulai dengar suaranya, berkatnya dicurahkan dalam hidupmu. Dan engkau akan hidup above average, di atas rata-rata. Saya nggak tahu sampai di mana engkau bisa tangkap firman Tuhan ini. Tapi ini yang saya mau kerjakan malam ini. Mau kau buka telingaku. Kalau engkau mulai dengar suaranya, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan hidup above average. Amin, saudara. Saya mau katakan jujur pada saudara. Saya kekurangan, saya serba sedikit. Saya berkata, siapa bilang? Kami juga punya pergumulan. Siapa tanggung jawab? Pengurus gereja dan saudara sekalian di sini. Tapi itu bukankah itu beban? Oh, beban. Saya belajar mendengar suara pengajar. Saya mulai dengar apa yang dia katakan. Kami mulai menuruti. Kami mulai berseru kepada Allah seperti yang pengajar kami katakan. Saya mau katakan, mari belajar sama-sama. Bukan hanya saudara, kami juga mengalami pergumulan yang sama. Kenapa tidak kita berjalan bersama-sama? Saya tidak mau menggurui, oh harus begini. Enggak. Mari kita gandeng tangan, jalan sama-sama. Saudara belajar, kami belajar. Dan saya tahu hasilnya akan luar biasa kalau semua kita menuruti perkataan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Saudara siap diberkati. Dengar suara pengajarmu. This is the way, walk in it. Ini jalannya. Jalani itu. Semua tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama.